hari ini Senin pembukaan kita dropnya cukup signifikan, terutama untuk altcoin ya, karena memang kita masih harus mencari range high dulu di atas gitu. Jadi saya kira untuk hari Senin ada potensi possible kita nanti naik dulu sebelum kita reject lagi ke bawah gitu. Karena yang di daily pun juga terlihat kita gagal close di atas area 106.000. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini kita cuma mengambil weak atau liquidity grab yang ada di atas. Setelah itu seperti yang sudah kita sampaikan, ada potensi untuk market itu kembali retest ke 100.000 sebagai area support ya. Karena memang sebenarnya untuk Ethereum membentuk seperti yang namanya falling wedge pattern ya. Falling wedge ini merupakan pattern lanjutan ya untuk bullish naik ke atas, meskipun memang kita masih terkonsolidasi dan bermain di bawah area moving average. Oke, langsung aja kita akan update ya untuk cryptocurrency dari Bitcoin dan Ethereum. Kita akan coba cek sama-sama untuk pergerakan market di weekly closing ya. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi nanti yang akan kita sampaikan hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So teman-teman harus lakukan analisa ulang secara mandiri untuk semua informasi yang kita sampaikan. Ya, kita akan coba cek untuk weekly close dulu ya untuk Bitcoin di minggu kemarin, karena kita sudah konfirmasi untuk closing. Di minggu kemarin kita lihat ini ada momen yang cukup banyak untuk news ya, terutama dari pelantikan Donald Trump juga terjadi di minggu kemarin. Kita sempat fake out ya di area resisten atau all time high-nya. Untuk body close-nya itu ada di 104.000 ya, 104.300. Saya akan ambil itu menjadi patokan dan kita gagal bertahan close di atas sana. Jadi secara weekly close kita memang belum all time high, tapi kita sempat all time high ya secara week candle untuk mengambil yang namanya liquidity grab ya. Bahkan di daily pun juga terlihat kita gagal close di atas area 106.000. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini kita cuma mengambil week atau liquidity grab yang ada di atas. Setelah itu seperti yang sudah kita sampaikan, ada potensi untuk market itu kembali retest ke 100.000 sebagai area supportnya. Karena kita masih bermain-main ya mondar-mandir di area support dan resist ya, harusnya kita masih akan sideways dulu untuk sementara. Makanya dalam beberapa hari terakhir saya kurang begitu melihat adanya opportunity di Bitcoin, karena kita cuma bermain-main di area range dan pergerakan yang cukup terbatas ya. Kita cuma bisa bermain sekitar 6% atau 6.000 poin ke atas. Dan juga kalau short kita juga tidak punya range yang cukup besar juga ya, kita cuma punya 5-5,5% ke bawah ya untuk area short posisinya. Jadi kurang begitu ideal untuk kita mencari posisi, terutama buat teman-teman yang scalper bermain di time frame 1 jam ke bawah seperti itu. Cuma kemarin waktu live saya sempat info ada satu koin yang cukup menarik yaitu Jupiter. Kalau teman-teman ingat, saya info waktu masih di bawah sini ya untuk koinnya, dan kita berhasil taking profit 1/2 risk to reward untuk Jupiter gitu. Jadi ya ini saya juga nggak tahu kenapa dia naik ya di blockchain Solana Jupiter ini, tapi nggak tahu kenapa. Nanti mungkin kita akan coba cari untuk altcoin lain yang berpotensi seperti Jupiter seperti itu. Lalu next untuk Ethereum, kita coba cek untuk weekly close. Ethereum juga sama seperti Bitcoin, kita masih reject ya, membentuk hammer ya. Hammer ini belum berarti apa-apa karena kita masih dalam area range inside bar yang sama. Resistennya ada di 3.500 atau 3.450, ini menjadi resist. Supportnya yang paling dekat saya ambil di daily aja, ini merupakan area support kita. Bentar ya, supportnya saya coba ambil di ya, kalau di daily saya lebih suka ambil sini sih, di area 3.200 kurang lebih ya. Sekarang kita sedang bermain di bawah support. Hopefully hari ini closingnya ya, di Indonesia sih libur ya, tapi nggak tahu di market US itu nanti libur atau enggak. Kita nanti masih harus konfirmasi lagi, saya nggak mengikuti juga soalnya. Hopefully kita nggak bermain di bawah 3.200 ya, meskipun memang kita punya alas support di area yang lebih bawah lagi di 3138. Tapi saya kira ini fake out ya, jadi saya cuma ambil yang area banyak rejectionnya, yaitu di 3.200 itu sebagai area support kita untuk hari ini. 3450 resist, 3200 support, semoga bisa bertahan di area tersebut gitu ya. Nanti semoga nanti dia bisa fake out ya, bertahan closing lalu kita bisa breakout. Itu yang
kita harapkan sama-sama untuk Ethereum, karena memang sebenarnya untuk Ethereum membentuk seperti yang namanya falling wedge pattern ya. Falling wedge ini merupakan pattern kelanjutan ya untuk bullish naik ke atas, meskipun memang kita masih terkonsolidasi dan bermain di bawah area moving average seperti itu. Jadi momentumnya masih cukup melemah dibandingkan Bitcoin ya. Kalau teman-teman lihat Bitcoin kita bermain di atas moving average, berbeda dengan Ethereum yang masih bermain di bawah moving average seperti itu. Kurang lebih itu area akumulasi untuk spot sih untuk Ethereum. Disclaimer on 2900 dan 2700 itu akumulasi spotnya. 3200 ini cicilan pertama boleh ya, tapi kalau sudah cicil pertama ya tunggu di 2900, jangan semua ditaruh di atas gitu ya. Di 3 cicilan yang kalau teman-teman ingat saya sering bahas 32, 29, 27 itu teman-teman bisa jadikan untuk range akumulasi dari Ethereum. Lalu kita akan make a move ke USDT dominance ya. Hari ini Senin pembukaan kita dropnya cukup signifikan terutama untuk altcoin ya, karena memang kita masih harus mencari range high dulu di atas gitu. Jadi saya kira untuk hari Senin ada potensi possible kita nanti naik dulu sebelum kita recheck lagi ke bawah gitu. Naiknya USDT dominance ini akan membuat untuk altcoinnya ya terutama akan mengalami bleeding sementara, bisa minus, saya kira minus 5-10% itu akan menjadi range yang cukup ideal untuk alts, dan teman-teman bisa manfaatkan hal tersebut ya. Kecuali Bitcoin Ethereum itu akan mungkin lebih tahan badai ya, dan juga Solana ya. Kalau Solana kita melihat kemarin saya juga sempat sudah infokan sama teman-teman di live streaming ya, untuk area short posisi dengan stop lossnya 271 ini kan masih play out ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin juga melihat ini menjadi opportunity untuk ambil short posisi kemarin ya, jatuhnya kayak gini sih ya kemarin Solana. Nah ini harusnya teman-teman sudah bisa ambil trade ya dengan stop lossnya di atas ini, masih belum kena stop loss, sekarang sudah 1/2 gitu untuk Solana. Jadi saya kira jika masih ada penurunan, chance untuk penurunan untuk Solana, terutama dia sudah berada di area resistance ya. Nah ini kan sudah berada di area resisten dan berpotensi untuk membentuk lower low ya, untuk koreksi di time frame kecilnya. Di time frame besarnya sih dia akan mencari kaki dulu untuk pijakan kembali naik ke atasnya. Maybe di 220 itu bisa menjadi area support berikutnya untuk Solana. Jadi kita masih punya range yang cukup lebar sekitar 7% ke bawah. Harusnya masih bisa playing out untuk skenario yang sudah kita gambarkan di live streaming yang terakhir. Saya lupa kapan live streaming terakhir ya. Kalau teman-teman bisa follow up untuk trading plan yang sudah kita buat hari Jumat ya, kalau nggak salah Jumat 24 Januari kemarin. Jadi ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita masih sudah mendapatkan profit 1/2 untuk Solana gitu. Jadi kemarin yang saya bahas itu sudah naik semua ya. Ada Jupiter yang sudah taking profit, lalu ada Solana yang juga sudah playing out juga untuk drop ke bawah seperti itu. Jadi ya oke ya, running well juga untuk trading plan kita. Lalu Bitcoin dominance, jadi pastikan teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu, karena saya biasanya akan mengadakan live streaming, dan di situ kadang-kadang ketika ada setup yang menarik untuk kita scalping posisi atau semi swing ya, seperti Jupiter ini kan semi swing, saya ambilnya di daily waktu itu. Saya nggak berharap dia bisa naik cepat dalam beberapa hari, mungkin 1 bulan, ternyata bisa selesai dalam waktu beberapa hari aja gitu. Jadi ya untung-untungan juga, nggak bisa selalu kita taking profit dengan cepat seperti itu. Lalu untuk Bitcoin dominance-nya gimana? Dominance Bitcoin sayangnya kita masih punya kesempatan untuk kembali retest di area supply-nya yang ada di 60% ya, itu untuk weekly-nya. Weekly-nya bercerita seperti itu karena kita masih bermain di atas moving average, di atas area channel, dan juga weekly close-nya masih close dengan cukup bagus ya. Meskipun masih sudah mulai melambat, tapi saya kira ketika dia bisa breakout dari 59, ada chance kita untuk naik ke 60%, bahkan 61 dulu. Ini bukan satu news yang cukup bagus ya buat altcoin holders, karena memang kita gagal untuk breakdown dari area yang sudah saya sebutkan di 58,4 gitu. Dan ternyata dia berkonsolidasi, tampaknya ini akan breakout ke atas untuk patternnya. Nah ini pattern triangle ya kalau kita lihat.
Nah, kurang lebih seperti ini. Pattern triangle ini pattern untuk penyempitan kembali breakout naik ke atas. Gitu sih yang bisa kita bahas dari Bitcoin dominance-nya. Tinggal nanti teman-teman follow up. Kalau nanti dia breakout, teman-teman bisa cari untuk buy on weakness ya di altcoin yang teman-teman punya, seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya bahas. Lalu kita akan coba lihat dari ETF. Untuk ETF ini sebenarnya baik-baik saja ya. Kita minggu kemarin ada akumulasi masif ya, dengan tanpa distribusi sama sekali dari tanggal 20 sampai 24. 21 sampai 24 teman-teman bisa lihat 1 miliar lebih ya, kita inflow 1,6 kurang lebih. Ini sangat bagus sekali ya setelah pelantikan Donald Trump. Adanya inflow yang sangat masif terutama dari BlackRock yang tanpa henti-hentinya kembali melakukan akumulasi, bahkan mencetak all time high untuk total akumulasi dari ETF, seperti itu. Jadi masih cukup bagus ya untuk akumulasi ETF, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Juga di Ethereum juga sama, meskipun sempat outflow 15 juta dolar, tapi overall kita closing dalam keadaan positif untuk inflow-nya. Jadi Bitcoin dan Ethereum both untuk ETF-nya semuanya masih menunjukkan tren yang positif, seperti itu. Meskipun kita melihat Grayscale ini outflow ya, outflow terus, tapi di mana? Di Grayscale mininya ya, yang punya fee lebih rendah sekitar 0,15%, dia juga terus mencatatkan beli meskipun belum signifikan gitu. Tapi yang terutama saya melihat dari BlackRock-nya juga masih terus akumulasi, nggak ada jual ya, semua masih baik-baik saja gitu ya. Tinggal teman-teman cari untuk area support-support penting untuk teman-teman bisa follow the trend gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Thank you semua, happy holiday, jangan terlalu banyak untuk open market, saran dari saya. Nikmati liburan yang ada, nanti kita akan kembali bersama-sama bahas market ketika selesai liburan, mungkin di hari Kamis atau Jumat, seperti itu. Thank you semua, see you next video, bye.